Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman. Jadi kemarin ada teman aku dan beberapa orang-orang yang mungkin kenal dengan aku bertanya gitu. Kita santai aja ya guys. Bertanya kepada aku terkait dengan pilihan dan keputusan CPNS gitu. Jadi kenapa aku ambil dan memutuskan untuk memilih di kampus IAIN Ternate. Jadi sebelumnya flashback dulu, tahun 2019 aku ikut CPNS pertama sekali. Aku ambil formasi itu di IAIN Langsa di Aceh gitu ya guys. Jadi 2019 aku betul-betul fokus untuk CPNS. Aku nggak kerja di ruang guru, aku nggak kerja di sekolah, aku cuma ngajar di kampus. Dan itu juga bisa dilakukan dari rumah karena kemarin memang COVID juga. Terus aku benar-benar belajar, fokus dan sebagainya itu karena aku optimis aku bakal lulus. Dan aku juga searching, mencari tahu gitu ya kan, bagaimana sih background dari kampus yang aku lamar, formasi yang aku tuju ini di IAIN Langsa. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengambil kampus itu, kita juga melihat saingannya di situ kan guys. Kita lihat atmosfer di situ tuh kira-kira saingan kita siapa dan orang-orangnya yang gimana nih saingan kita nanti gitu kan. Dan setelah dilewati, mungkin teman-teman juga udah nonton ada video aku ngevlog di Aceh gitu, dan itu sama sainganku, dan sainganku itu seniorku. Dua-dua sainganku itu seniorku, dan hampir semua saingan juga itu alumni dari Universitas Negeri Padang. Dan IAIN Langsa itu jadi tempat yang aku harapkan dan impikan karena memang melihat YouTube-nya aku jadi pengen kesana langsung. Dan memang ujiannya kemarin sebelum COVID, sebelum COVID, jadi aku ujian di UIN Aceh itu, UIN apa ya namanya, UIN Araniri kalau nggak salah. Jadi ujian di situ ternyata aku juga nggak nyangka, alhamdulillah Allah izinkan untuk lulus di tahap SKD gitu kan, masuk ranking 3 besar. Jadi karena formasi dosen itu memang yang diambil itu di Kemenak itu cuma satu orang, dan ya kalau misalnya satu orang yang diambil, tentu yang ikut ujian itu ada 3 orang. Dan 3 orang, aku nomor 3, 2 orang lagi itu seniorku di atasku. Ada yang setahun di atasku, ada yang beberapa tahun di atasku. Itu yang nomor 1. Dan perbedaan aku nomor 3 dan nomor 1 sangat jauh sekali, kira-kira 49 poin gitu. Dan aku tetap optimis karena aku akan masuk ke seleksi kompetensi bidang SKB. Aku belajarnya lebih maksimal lagi nih gitu kan guys. Aku belajar maksimal, semuanya aku tulis, semuanya aku belajar public speaking, komunikasi. Karena kita kan kalau misalnya kita mau ujian wawancara ataupun praktik kerja, itu yang paling penting adalah skill komunikasi kita gitu kan, ataupun body language, ataupun tampilan kita kepada interviewer kita gitu. Jadi aku lebih banyak belajar di situ, belajar dari YouTube dan dari pengalaman senior yang udah lulus gitu kan. Alhamdulillah mengikuti beberapa ujian di SKB kemarin, ternyata aku ada doaku itu memang selalu, ya Allah mudahkan hamba untuk lulus PNS tahun ini gitu. Doanya itu kayak gitu. Dan doanya sebenarnya, doaku itu, jadi aku kasih bocoran ya doaku tuh yang pertama itu pengen nikah. Jadi memang rencananya segera menikah, tapi nggak tahu nih, kayaknya memang bunda aku itu belum ngizinin. Jadi dari kemarin itu memang ada aja gitu, bundaku tuh pengen aku lulus PNS dulu gitu. Nggak tahu, karena mungkin juga biar bisa bantu adikku, romoku, bapakku itu kan udah nggak kerja. Jadi ya adikku masih sekolah juga ada. Jadi aku kayaknya
memang harus PNS dulu gitu, dan itu terwujud gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Dan jadi doa aku itu pertama, ya Allah mudahkan hamba untuk menikah tahun ini, ya Allah mudahkan hamba untuk bertemu dengan seorang yang terbaik dari sisimu. Itu yang pertama aku doain. Yang kedua, ya Allah mudahkan hamba lulus PNS tahun ini gitu. Jadi apa ya, itu doa yang selalu aku, karena aku percaya dan aku yakin sama Allah, Allah akan mudahkan itu gitu kan. Dan aku mengikuti SKB gitu ya, kemarin itu daring, ujian SKB itu udah tahun 2020. Dan yang aku rasakan di ujian SKB itu aku banyak keselnya gitu, karena mungkin ada momen-momen, ini kan ujian pertama sekali, aku pengalaman pertama, dan aku belum tahu nih gimana keadaan yang di lapangan ini gimana gitu kan. Jadi sebelum ujian itu kita udah standby 1 jam sebelum ujian di lokasi ujian kita. Jadi aku udah di lokasi ujian itu, mungkin ujian aku itu 1 hari itu beda, apa, misalnya hari ini ujian praktik kerja, besok ujian wawancara dan psikotes, itu beda-beda. Jadi mungkin aku pertama kali kemarin ujian praktik kerja, terus ujian praktik kerja itu di Medan ya, di sekolah SMP MTS 3 atau apa ya, di dekat sebelah Unimed. Jadi aku praktik kerja dan aku merasa ya alhamdulillah itu berjalan lancar gitu ya kan, nggak ada kendala sih sebenarnya. Tapi selanjutnya aku ujian wawancara itu aku udah mulai kesel gitu. Kenapa? Karena apa ya, itu karena gini, ujian SKB itu di Kemenak aku sendiri, kita pakai laptop kita sendiri, terus pakai tethering handphone kita sendiri, wifi-nya, terus juga semuanya itu kita pribadi gitu kan. Dan nggak ada konfirmasi dari pihak di sana gitu kepada aku pribadi, karena aku juga nggak tahu kan ini mulainya kan jamnya harus segini nih, kita tuh udah standby di situ. Dan panitia lokasi juga ya udah gimana apa, coba aja gitu, maksudnya ya udah coba, silakan masuk, coba gitu doang. Dan panitia lokasi di situ main handphone gitu, jadi aku juga bingung gitu kan, dan nonton YouTube yang aku lihat seperti itu. Terus sedangkan waktunya udah lewat nih, jadi jam berapa nih aku ujiannya, aku tanya panitia di lokasi ruanganku itu, dia juga nggak tahu gitu. Coba konfirmasi dengan WA dengan apa, satkernya gitu, aku nggak ngerti satker kemana gitu. Oh rupanya kita itu bisa menghubungi satker kita itu di portal CASN kita gitu. Di situ ada kontak personnya gitu kan. Jadi aku WA, ternyata di sana ada kendala gitu, ada mati lampu atau ada apa gitu. Jadi ada kendala yang membuat apa, ujian aku ditunda gitu. Dan itu aku udah nunggu jam 12, aku ujian jam 1:30, aku standby jam 12 di lokasi udah ada. Di situ aku udah tahan lapar, aku selesai sholat itu langsung segera datang ke lokasi ujian. Semua itu buru-buru cepet-cepet gitu kan. Ternyata pas di lokasi tunda itu aku kesel gitu kan. Dan aku mulai ujian itu aku izin dulu, tanya bisa sholat dulu apa enggak gitu. Ya udah bisa sholat asar dulu. Setelah sholat asar mungkin jam 5-an itu aku mulai ujian. Jadi di situ udah campur aduk, kesel, dan ya udah semuanya udah pusing lah aku di situ. Momen-momen seperti itu yang aku masih ingat sekali gitu kan. Dan alhamdulillahnya pas aku semua yang ditanya oleh dosen penguji aku itu bisa aku bisa aku jawab semua full gitu. Alhamdulillah dengan kekuatan Allah ya, atas izin Allah juga gitu. Disuruh nulis ayat, disuruh praktek sholat gitu ya. Aduh, rasanya tuh pengen di video atau di foto gitu, lagi praktek sholat di depan kamera gitu ya, atau di depan laptop Zoom. Aduh, keren kali gitu kan. Jadi itu momen yang paling menyenangkan buat aku. Dan aku merasa nilaiku itu rendah gitu, karena mungkin aku jawab aja, sampai suatu saat itu ditanya sama pewawancara, dan aku nggak dengar apa yang disampaikan mereka gitu. Sampai aku, ya Allah ini gimana, tolong gitu. Dan alhamdulillah Pak boleh ulang sekali lagi, dan alhamdulillah pengujinya mau mengulang lagi gitu pertanyaannya. Dan ya udah aku jawab lah sesuai dengan apa yang aku pelajari dan apa yang aku pahami gitu.
Dan setelah itu di akhir ending sebelum penutupan, pengujiku bilang, banyak berdoa ya, semoga lulus gitu. Di situ tuh kayak penguatan, ya Allah, kalau misalnya emang aku lulus tahun ini, semoga Engkau mudahkan gitu. Sedih. Sampai akhirnya tuh dalam hati, sampai dalam hati tuh pernah bilang, ya Allah, kalau misalnya aku lulus gitu, aku pengen ketemu sama bapak itu gitu. Karena dari awal aku tes praktik kerja gitu kan, tes sorry guys. Jadi dari awal aku praktik kerja dan wawancara itu rasanya itu aku kayak ada kedekatan psikologis gitu sama bapak itu. Tapi memang aku sama sekali nggak kenal sama beliau, dan beliau itu kayak welcome gitu, nerima aku dan menerima jawaban-jawaban aku gitu. Itu yang buat aku tuh seneng gitu. Dan dan ada pengujiku itu ada 2 gitu ya. Penguji ada 2, dan satu ada adminnya, satu ada pengawas gitu. Jadi dan aku ada 1 orang, jadi kami ada berlima di Zoom itu. Dan satu lagi pengujinya itu kayak mungkin orang-orang yang petinggi di kampus itu selalu mengecohkan jawabanku, dan kamu yakin nggak? Ini benar nggak? Ini gini nggak? Ini gini nggak gitu. Jadi satu yang support, satu yang enggak, itu yang aku rasain. Itu tahun 2019 kemarin. Jadi pas di praktik kerja itu malah gitu kan, karena aku ada teknik-teknik tersendiri yang membuat saat aku mengajar gitu, dan itu diapresiasi sama bapak itu gitu. Itu perasaan aku senang dan bahagia, karena aku biasanya kan reward and punishment gitu kalau ngajar. Jadi kalau misalnya ngajar di kelas itu, mahasiswa sering kalau misalnya memang bagus di tugasnya atau jawabannya, itu biasanya aku kasih reward, hadiah gitu. Kalau misalnya dulu kadang kalau misalnya di awal-awal itu kasih pulsa atau kasih pulpen, kasih buku. Jadi bapak itu, kok bisa dikasih pulsa, mau dong jadi mahasiswanya gitu. Jadi itu kayak aduh, seneng nih bapak ini gitu. Aku aja, beliau aja senang gitu kan. Jadi itu yang buat aku tuh pengen gitu, jadi termotivasi dan semangat terus untuk bisa lulus di IAIN Langsa. Terusnya setelah praktik kerja, wawancara, dan masuklah kepada psikotes. Jadi psikotes itu ya itu tadi, kami kemarin itu ada percobaan karena memang baru COVID gini kan, biasanya kan langsung tatap muka. Ini percobaan jadi online. Setelah online itu kan pakai laptop sendiri, semuanya pribadi, tethering sendiri, dan itu ada kesalahan teknis gitu guys. Jadi ada trouble gitu, kayak misalnya kita lagi ujian rupanya nggak bisa diklik, nggak bisa di ini, ternyata diulang lah. Jadi di seluruh Indonesia itu psikotesnya itu diulang. Jadi psikotes itu dilakukan serentak semuanya, dan di awal tahun 2019 itu diulang. Terusnya itu udah kesel juga kan, kenapa diulang begini begitu, itu udah kesel juga. Terus itu setelah itu diulang lagi lah, datang lagi ke sana dan sebagainya gitu kan, diperbaiki dulu. Setelah diulang lagi, ujian lagi, aku di situ lagi nggak sholat gitu kan. Biasanya kalau misalnya aku ujian, ini juga tips buat teman-teman, kalau misalnya kita lagi ujian itu jangan lupa berwudu dulu. Jadi dulu pas di IAIN Langsa itu ujian SKD, aku berwudu dulu, terus itu buang air kecil dulu. Kenapa? Karena kita mau ujian itu memakan waktu yang cukup lama gitu kan. Terus itu aku di saat psikotes itu merasa ini udah bagus kok gitu, jaringan udah bagus juga. Terus itu di awal juga udah uji coba dan sebagainya. Pas saat itu aku sesak pipis, dan aku nggak berwudu dulu itu kemarin. Jadi mau ke kamar mandi, sebenarnya nggak boleh sih ujian kamar mandi, tapi karena udah nggak tahan lagi, nggak tahu nih tiba-tiba kok nggak tahan pipis gitu kan, mau kamar mandi. Jadi izin sama panitia pengawas, dan aku ke kamar mandi. Dan setelah buang air kecil kan aku itu kan, jadi aku nggak berwudu lagi karena ribet, nanti takut lama dan sebagainya gitu kan, aku mikirnya karena masih ujian.
Dan ternyata setelah itu aku klik, ya bisa gitu kan. Tapi lama-lama kanan kiri tuh udah mulai gelisah karena nggak bisa diklik. Ternyata itu sampai kepada punyaku gitu, dan aku tuh udah apa ya, aku terlalu santai dan belum jawab semuanya gitu guys. Aku terlalu santai dan nggak jawab semuanya, ternyata waktunya juga habis gara-gara nggak bisa diklik gitu. Dan aku udah pasrah karena aku memang udah kesel dari awal. Aku pasrah sama Allah, ya udahlah, kalau misalnya memang belum rezekiku tahun ini, ya udahlah aku ikhlas gitu kan. Padahal aku udah bayangin nih Yayan Langsa dan Pancur Batu gitu, itu deket ya guys. Aku kira kurang lebih itu 4 jam aja gitu. Jadi udah bayangin bisa pulang balik gitu kan ke rumah gitu. Terus itu setelah dilewati ya kan, udah selesai. Memang perasaan itu apa ya, kesel dengan keadaan, dengan ini, dan harusnya aku di situ bersyukur gitu, nggak tahu diri gitu ya kan, nggak tahu diri. Allah udah kasih kemudahan sebenarnya, tapi itulah ada hikmah di setiap kejadian. Jadi sampailah kepada pengumuman pada saat itu. Sebenarnya setelah pengumuman itu, sebelum pengumuman itu aku dapat telepon dari seniorku dan yang merupakan sainganku juga, yang nomor 2 ya, ditelepon sama Bang Mahdoni, Bang. Jadi selamat ya gitu. Aku udah mikir, ini selamat apa ini? Kalau lulus mungkin bisa jadi aku nggak lulus gitu. Aku mikirnya udah kayak gitu. Terus itu selamat karena nilai SKB-mu paling tinggi gitu kan. Hah? Iya. Tapi nggak lulus gitu. Hah? Iya gitu. Jadi oh ya udah gitu. Masa iya nilai SKB ku tinggi gitu kan. Habis itu lihat hasil ujian, wow gitu, dari teman-temannya semuanya gitu. Alhamdulillah itu ada rinciannya guys, jadi nanti bisa aku kasih tahu. Dari rinciannya ternyata nilai wawancaraku tuh 90, gila, keren kali. 90, kurang lebih mungkin 91 gitu ya, 90, sekian gitu. Aku nggak nyangka, dan alhamdulillahnya nilaiku tinggi di situ karena itu kan praktek agama dan sebagainya di situ. Terus itu praktek kerja aku juga nggak nyangka nilaiku 84, sekian, dan itu nggak terlalu jauh beda sama sainganku. Dan yang terakhir psikotes itu aku rendah, nilaiku cuma 69 gitu, 70 lah mungkin kalau misal di 70 gitu. Dan nilai aku rata-ratanya setelah digabungin 69, 84 tambah 90 itu kurang lebih rata-rata 82. Jadi nilai SKB ku dengan sainganku yang nomor 1 dan nomor 2 itu lumayan cukup berjarak, tapi nggak terlalu jauh gitu ya. Mereka dapat nilai 78, saingan nomor 1, yang nomor 2 dapat nilai 77 gitu. Aku nggak tahu kenapa mereka membuat nilaiku bagus gitu ya. Itu rasanya kayak mungkin mereka merasa interviewer itu merasa cocok nih, ini jadi ngajar di kampus ini nih cocok nih, bagus nih gitu. Apalagi aku menjual dan menawarkan diri dengan berbagai karya dan kemampuan aku, dan memang banyak kelebihan aku juga. Aku sadar semuanya dibantu sama Allah, tapi itu yang aku kasih tahu gitu sama pewawancara aku gitu. Dan mungkin itu yang buat aku tuh jadi nilainya bagus, dan aku nggak pernah menyesal sih karena biasanya tapi sempat kepikiran gitu nilai psikotesku rendah kalau aja nilai psikotesku tinggi. Halo semuanya, sorry sampai mana tadi bahasan kita. Jadi aku udah lihat gitu ya kan hasilnya, ternyata aku meningkat jadi nomor 2, tapi aku sedih. Tapi awalnya aku tuh seneng, aku puas, dan aku lihat hasilnya aku nilainya aku bagus nih, tinggi. Ternyata pas aku lihat teman-teman yang lain itu nilainya ya pas-pasan, malah ada yang 60, ada yang rata-rata 70 gitu, dan aku nilai hasil akhirnya 82. Tapi setelah diintegrasikan nilai SKD dan SKB, wah aku jauh kali guys. Pasti aku lulus.